رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله من العلماء المعاملين أمرقوها بنيتنا الله يرسل مثل ثواب قراءتنا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وعموم أرواح المسلمين والمسلمات نخصهم خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتولين لهذا المجلس ونخص خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا وفي مقدمتهم شيخنا معلم كيسافي بن حزمي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين ونقرأها أيضا بنية الله يبارك في أعمالنا وأقوالنا وحجاتنا ويشفي مرضانا ويرحم أنفسنا ويقضي جميع حوائجنا على هذه النحوها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang saya muliakan kepada guru asatidz Bapak hadirin, pengurus serta jemaah Majelis Taklim Al-Mu'allim Keisafi Hazami, wabil khusus Bangsa Besar Alim Keisafi Hazami. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari Ahad ini, hari Minggu ini, tanggal 2 Muharram 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Juli 2022. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat, sehingga semua itu kita sama-sama dapat mengikuti pengajian bulanan akhir Sabtu tiap bulan. Ini Sabtu yang kelima. Bila lain harapan kita semoga kedatangan kita di tempat yang mulia ini, keluarga Malik yang telah menyediakan tempat dan segala macam fasilitas tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima. Dosa-dosa kita semua dan dosa para pendiri Majelis Taklim semuanya dihapus oleh Allah, diampuni. Amal kita, amal mereka diterima. Ilmu pengetahuan yang kita tuntut, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 19. Masih berupa mukadimah ini, yaitu kelima dari mukadimah pendahuluan tentang asbab ikhtilaful ulama. Asbab ikhtilafus sahabat wal ahkamil fiqh. Sebab-sebab beda-beda pendapat. Ini adalah sebab-sebab perselisihan. Nah, mereka bukan berselisih, hanya beda pendapat, beda pemahaman. Sebab-sebab beda-beda pendapatnya para sahabat, kemudian para fuqaha, ya, para imam, terutama imam yang 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab-sebab beda-beda pendapat para sahabat, para fuqaha tentang ahkam fiqhiyah. Nanti ada lain yang mereka
beda pendapat hukum fikih bukan syariat. Kalau syariat itu nggak beda. Jadi yang berbeda pendapat adalah ahkam fikih bukan syariat. Nanti akan diterangkan. Nah inilah yang akan kita kaji apa sebabnya. Padahal nasnya satu, dalilnya satu, yaitu Quran dan hadis. Kok kenapa dia katakan pendapat? An-Nastilah al-Fuqaha ridwanullahi alaihim bil ahkam al-fiqhiyah lam yakun nasyi'an an hawa fi mutusihim. Yang pertama yang mesti kita ketahui bahwa beda-beda pendapat para ulama ridwanullahi alaihim pada hukum-hukum fikih. Ya, lam yakun nasyi'an, karena timbul perbedaan pendapat itu bukanlah timbulnya dari hawa nafsu, timbulnya bukan dari hawa itu hawa nafsu kan, ya. Kan hawa nafsu nggak boleh diikuti. Jadi bukan karena hawa mengikuti hawa nafsu akhirnya berbeda dengan pendapat lainnya, itu bukan. Walaysa al-ikhtilaf illa ijma'an, dan ikhtilaf yang bukan timbul dari hawa nafsu itu tidaklah aib, artinya tidak aib, tidak tercela. Bahkan Nabi kita memberi supaya kita masing-masing berijtihad. Nah itu kan berarti ini beda pendapat tidaklah termasuk sesuatu yang dicela selama beda pendapat itu pemahaman bukan didasari atas hawa nafsu. Lain saya ikhtilaf bidatihi ma'iban. Nah, ini ikhtilaf itu sendiri dan ikhtilaf itu sendiri lain sama iban tidak akan tercela, bahkan diperintah. Nah ini buktinya mana? Buktinya bahwa beda pendapat itu tidak termasuk tercela. Buktinya adalah faqad ikhtalafa ashabul rasulillah. Sahabat Rasul beda-beda pendapat saat memahami perintah Nabi, padahal Nabi waktu itu masih ada. Dan kalau Nabi masih ada gampang nanya Nabi, tapi masing-masing mempunyai pemahaman sendiri-sendiri. Ketika diketahui oleh Nabi, Nabi nggak marahin. Yang satu menafsirin sabda Nabi, yang satu menafsirin. Nah karena Nabi nggak marah, berarti di sini ada masuk tercela. Padahal Nabi waktu itu masih ada. Maka dia Pak Rasulullah, sahabat Nabi berbeda-beda pendapat. Ijtihad, nah masing-masing punya ijtihad. Ma'akul ini padahal gitu, padahal ya masa mereka dengan Nabi masih dekat itu. Ma'akul bihim min zamanin padahal masih dekat dengan zaman Nabi. Bahkan Al-Qurannya dan bahkan Nabi masih ada, masih hidup, mereka sudah berbeda pendapat. Watalaki mudah atau jadi salah al-asma. Padahal mereka para sahabat yang beda pendapat itu masih langsung menerima. Mereka masih langsung menerima dari sahibul risalah. Siapa sahibul risalah? Nabi Muhammad SAW al-asma yang dipelihara ada dikawal, dan Nabi kita itu sendiri nganjurin supaya ya sahabat-sahabat itu mengeluarkan pendapatnya dalam sabda beliau yang berbunyi ikhtilafu ummati rahmah. Ini seakan-akan anjuran untuk ikhtilaf. Ya makanya nggak tercela. Nabi kita sendiri mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Ya beda-beda pendapat umat itu adalah rahmat. Ya bukannya bencana, rahmat. Jadi kalau seandainya pendapat satu, ini sulit. Oleh kita pendapat banyak, ya ada yang pendapatnya agak mudahan, ada yang sedang, ada yang pendapatnya agak keras gitu. Nah ini kan namanya rahmat. Jadi boleh kita pilih kira-kira mana. Oke, nah itu inilah rahmat. Nah kalau sampai pendapatnya satu, ini sulit. Ya, jadi nggak fleksibel gitu, jadi lentur jadinya. Baik, nah itulah tadi
sekelumit tentang apa tadi, istilah itu bukanlah sesuatu yang tercela. Lakin waktu tapi nukusin marilah akan tetap bagi mereka yang mempunyai hati sakit, bagi mereka yang mempunyai sakit hati, bukan sakit hati, hatinya sakit kan, beda antara sakit hati dengan hati sakit. Bagi mereka yang mempunyai penyakit hati, ja'alu hadzal amral jalilah sakrotan. Nah, orang yang hatinya sakit menjadikan hadzal amral jalil, menjadikan perkara besar ini. Apa perkara? Istilah orang yang hatinya sakit menjadikan beda-beda pendapat ulama dijadikan apa? Salah, dijadikan peluang untuk apa nih? Yang kudu nabi nggak ilapak nih, jadikan peluang untuk menyerang. Yang kudu minta ilapak nih, menyerang Islam. Jadi dijadikan ladang untuk menyerang Islam. Nah, ini perbuatan orang yang hatinya sakit ini tentu bukan perbuatan orang Islam. Kalau dia Islam nggak mungkin nyerang-nyerang. Ini yang nyerang-nyerang ini adalah mereka para orientalis, orang-orang orientalis barat yang mencari-cari kelemahan. Padahal dalam ajaran Islam nggak ada kelemahan-kelemahan. Mencari peluang-peluang untuk mencela agama Islam dengan adanya ikhtilaful ulama. Siapa itu yang punya hatinya sakit? Ya tidak lain adalah orang yang membenci, orang yang tidak senang dengan Islam. Jadi serangan-serangan yang dilontarkan oleh musuh yang macam-macam. Kalau waktu zaman dulu kan serangan berupa kekuatan senjata. Jadi negeri kita dijajah dengan kekuatan senjata. Bisa jadi serangan itu bukan berupa senjata, tetapi berupa pemikiran-pemikiran. Gitu. Jadi ini al-ghazwul fikri, orang pemikiran. Sekarang kan ada perang dunia maya, masing-masing nyerang. Nyerangnya bukan pakai senjata, main kata-kataan, main apa? Kata-kata dia ngatain. Jadi orang yang mempunyai penyakit hati digunakan istilah ulama ini ladang untuk menyerang Islam, gitu ya. Nah, bagi kita nih orang Islam itu sendiri karena nggak pernah baca Ashabul Khilaf, akhirnya kita ini terpengaruh. Kalau kita baca ini kan kita nggak terpengaruh. Sebab kita nggak tahu apa sebab khilaf, akhirnya kita terpengaruh dengan sangat. Kan Quran satu, sabda Nabi satu. Kenapa beda-beda? Benar juga. Nah itu bagi yang membenarkan serangan-serangan itu berarti mereka nggak pernah ngaji atau ulama. Seandainya mereka ngaji sebab apa? Ulama-ulama kita beda pendapat. Misalnya kita nggak terpengaruh dengan celah-celahan yang dilakukan oleh itu orang-orang orientalis. Jadi mereka bilang pada amu anak khilafah imam bil ijtihad 30 ila talaqul jadian. Jadi mereka menyangka beda-beda pendapat ulama dalam soal fikih. Itu menunjukkan kembalinya pada apa itu? Karena ajaran Islam beda, sumber Islam itu saling bertentangan satu dengan yang kalau kita nggak tahu Ashabul Khilaf bisa termakan. Mereka mengatakan apa? Sebabnya para ulama Islam beda pendapat. Kenapa? Karena syariat itu sendiri, itu sumber syariat itu bertentangan antara satu dengan yang lain. Nah ini menunjukkan mereka nggak ngerti sabab
Nabi Muhammad bersabda yang ngasih wahyu Allah. Kan berarti sumbernya satu. Nggak mungkin kalau sumbernya satu antara nas satu dengan yang lain beda-beda. Cuman ini yang nggak paham. Itu loh. Al-Quran itu sendiri. Ada Syekh Amin As-Sakiti. Dia punya buku namanya Adwa'ul Bayan di Tafsir Al-Quran bil Quran. Itu ada 11 jilid. Jilid yang terakhir terangin tentang ya, beda antara ayat Quran satu dengan yang lain. Jangan dianggap beda. Kita sendiri yang paham kan. Alif dari kal kitab la raiba fihi dalika. Orang yang bilang dalika itu al-isyarah lillah. Kalau kita kan ada ini, ada itu. Kalau ini isyarah lillah. Kalau itu isyarah lillah. Kan itu kan jauh. Kalau ini apa? Dekat. Ada apa? Alif dari kal kitab. Dari kitab itu jauh. Dari kan itu. Al-Quran itu Quran. Quran itu Quran. Jauh dari kan. Sementara ada ayat lain mengatakan inna al-Quran yahdi lillati ya. Yang ngerti mah ini bertentangan. Pertama bilang itu Quran jauh semua. Ini Quran ini dekat. Berarti antara kakak dengan kakak kan bertentangan. Kalau kita nggak ngaji nahu, nggak ngaji balaghah lainnya, itu termakan dengan kata-kata ini. Tapi kalau dia ngaji balaghah, kenapa Quran kadang-kadang bilang dalika, kadang-kadang Quran itu bilang apa? Nggak bertentangan karena yang bilang dalika hadal Quran Allah, yang bilang dalika kitab Allah. Yang dari apa? Apa artinya kalau Quran itu jauh? Quran kan ada di depan kita. Ketika mushaf ada di depan saya, beri Al-Quran. Jadi bisik-bisiknya Quran itu memang dekat di depan kita. Itu Al-Quran yahdi lillati ya. Nah ketika Allah mengatakan dari kita umum, berarti jauh. Jauhnya itu bukan jauh bisik, karena jauh firman Allah. Kedudukannya jauh. Wah itu. Jadi kalau ada ini bisiknya, kalau dari apa ini? Kedudukannya di sisi Allah. Presiden Jokowi ada di mana ini? Presiden Jokowi ada di mana? Bisiknya ada dekat. Dokter Jokowi ini Presiden Jokowi. Walaupun Presiden Jokowi bisiknya ada di dekat kita, tapi kedudukannya. Kalau kedudukannya orang Jokowi jauh kedudukannya gitu. Tapi kalau dia apa? Nah ini nggak ada pertentangan antara dari kalau kita benar yang ada Quran itu. Kalau kita paham, kalau kita nggak paham bisa termakan. Nah inilah ya, sebagai contoh. Nah ini bagi mereka adanya bila-bila pendapat dijadikan alat untuk menyerang Islam. Nah bagi kita yang tidak memahami asbab ikhtilaf bisa terpengaruh. Tapi kalau kita ngaji nggak akan terpengaruh karena udah tahu oh ini. Baik. Oh ini inna katsiran mana dihukum yahtalifun, kata mereka para orientalis. Kita jumpai banyak sekali nadihum, kita jumpai para ulama-ulama Islam itu yahtalifun, beda pendapat dalam menghukumi satu masalah. Oh gitu. Ya. Kata Imam Syafi'i, jentuh yang bukan mahram batal buluk. Batal buluk walaupun jentuhnya tanpa sahabat. Nah itu berarti Imam. Saudara Abu Hanifah mengatakan batal. Kalau jentuhnya kalau ada kawat, kalau nggak pakai kawat kan? Benar nggak? Kan ya? Sementara apa? Imam Malik mengatakan walaupun jentuh pakai sahabat pun nggak batal wudu, karena yang dimaksud dengan jentuh itu jima. Nah, padahal ayatnya antuk itu. Aura masturun, nah itu tuh ayatnya tuh beda-beda pendapatnya.
berbeda pendapat, padahal yang dibicarakan satu masalah, yaitu tadi yang masalah itu. Hada yaqumu alaihi bil ilmi. Kata mereka ini, ulama ini mengatakan haram, ya, wadalika yaqumu alaihi bil Quran. Yang satu ini mengatakan apa? Haram. Yang halal yang haram boleh, bahwa yang lain yang batal yang nggak batal. Anjing, anjing. Kalau babi jelas marah. Kalau babi jelas, semua ulama mengatakan babi itu, babi itu halal, najis mau keluar. Kalau anjing kan, kalau lumur, anjing adalah najis, ya, mau keluar. Anjing itu suci. Nah, ini contoh satu masalah, satu mengatakan halal, boleh dimakan, boleh. Nah, yang satu malah apa? Padahal apa tuh? Ya, dalilnya satu. Apa itu dalilnya anjing? Kata Nabi, bila walaupun kalau diina ya hadikum kalian bersiru sama. Nah, jika ada anjing gilat, bidana kamu dijilat anjing, ya, maka itu jilat tujuh kali. Salah satu cucian itu airnya dicampur apa? Nah, karena Nabi nggak mengatakan najis, kamu apabila dijilat anjing cuci dengan. Nah, mau tapi berpendapat kalau disuruh cuci menunjukkan najis, ya. Masih kalau nggak najis suruh cuci, najisnya bukan najis yang biasa, tapi apa? Kenapa suruh 7 kali? Nah, kalau Imam Malik justru disuruh 7 kali cuci menunjukkan bukan najis, ya kan? Menunjukkan Allah Taala mau menguji hambanya. Apakah hambanya itu mau memenuhi perintahnya atau kagak? Kalau saya suruh 7 kali, dia kan masing-masing punya aturan. Nah, ini kalau kita tahu asbabul ikhtilaf, kita nggak termakan tuh dengan tuduhan-tuduhan orang-orang betul. Kata mereka memberikan kesimpulan satu masalah, satu dalil, namun beda pendapat. Ini menunjukkan apa kata mereka? Bahwa agama Islam itu syariatnya saling satu, yang lain bertemu. Jadi ini tujuan mereka supaya kita ninggalin syariat. Buat apa kita mengikuti syariat yang apabila syariat itu saling bertentangan? Kalau memang datangnya dari wahyu Allah, nggak mungkin bertentangan terhadap mereka. Jadi begitu, ya. Hada ya tanaqab, ini bertentangan ma'al khusus syariat, bertentangan dengan nas-nas agama Islam. Al-Waqiyah, padahal nas itu waqi. Anal-Tiqoh yang berbicara Al-Quran hadis. Baik namun nas-ilah, ya. Karena sumbernya dari Allah satu, kan berarti tidak ada istilah. Nah, kalau memang istilah berarti itu asalnya bukan dari sumber dari Allah. Nah, ini bahaya, ya. Lantaran kita tidak mengerti soal ikhtilaf. Nah, kan ada pertanyaan, kalau memang beda-beda pendapat itu ada sebab yang memang dibenarkan oleh Islam, apa itu sebabnya? Nah, ini wakaf dari ijabah. Sebelum kita menjawab apa sebab timbulnya beda-beda pendapat, sebelum kita jawab anhat dan ambil fasih, sebelum kita menjawab tuduhan mereka, ya. Tuduhan mereka karena sumber Islam itu beda-beda antara satunya. Kalau memang itu sumbernya dari Allah, itu berbeda. Jadi sebelum kita menjawab tuduhan mereka yang fasih ini, tuduhan mereka yang nggak benar ini, yajibu an unabih. Sebelumnya kita jawab, sebelum saya jawab, saya ingin, ya, aku terangkan akan nasa kasih itu kebanyakan orang ini nggak bisa bedain, ya, nyampur aduk, nggak bisa bedain antara syariat dengan fikih, ya.
antara syariat dengan fikih. Syariat itu nas, Quran, hadis, wahyu, syariat. Kalau fikih, nah itu pemahaman. Ya. Kalau fikih itu pemahamannya, kalau syariat apa nih? Nasnya. Jadi kebanyakan orang itu nggak memahami perbedaan antara nas dengan pemahaman. Dianggap beda-beda itu nasnya gitu, bukan yang beda pendapat, bukan nasnya, nasnya udah beda. Gimana yang apa? Yang beda pemahaman. Seperti tadi, Allah masukun bisa, Allah masukun bisa itu syariat. Ya Al-Quran satu. Yang beda pendapat untuk satu tafsir ini ya itu pemahaman. Boleh. Walaupun mereka nyangka siapa ini? Mereka nyangkanya bukan nyangka benar, ya. Nyangkanya salah. Ya, kalau nyangka salah masih benar, masih mending. Sengaja sengaja nyalahin. Anak manusia adalah imadil mutasim bijahat nafsu syariah. Mereka itu menyangka padahal sangkanya nggak benar, bahwa yang diperdebatkan di dalam ulama bukannya pemahaman tapi apanya? Syariat itu sendiri. Nah ini yang salah. Syariat itu nggak beda. Yang beda itu apa? Fikih. Yang beda pemahaman. Imam Syafi'i memahami nyentuh itu. Nah, baik nyentuhnya sengaja atau tidak sengaja batal. Kenapa masa diartiin nyentuh ini? Memang sengaja nih. Allah sengaja menulis wahyu dengan lafaz yang bisa diartiin ini ada gitu. Memang ini supaya ada rahmat gitu. Sebab kalau satu pemahaman sulit sengaja. Jadi dalam bahasa Arab itu ada satu kata yang bisa dipahami berbagai macam. Padahal satu lama satu. Imam Syafi'i mengatakan itu walaupun tanpa syahwat. Imam Abu Hanifah mengatakan nyentuh juga tapi dengan syahwat. Kalau Imam Malik nyentuh dengan arti jima. Karena lamasa ini adalah lafaz kata-kata yang mengandung dua arti. Ada arti hakikat, ada arti majas. Menurut Imam Syafi'i arti hakikat lamasanya kalau dia arti berarti kinayah dengan majas. Mana lebih baik tidak artinya hakikat atau yang majas. Kalau nggak ada korinah lebih baik diartikan dengan arti hakikat. Contoh, kalau saya mengatakan saya melihat asad, singa, macan. Saya melihat asad, ada jenis singa di mana? Di ring tinju. Saya melihat asad di ring tinju. Nah, kan asad ada dua arti. Bisa diartikan singa, bisa arti hakikat. Bisa diartikan apa? Orang jagoan. Orang jagoan. Karena ada korinah di sini, apa korinah? Korinahnya di ring tinju. Ada korinah menunjukkan yang dimaksud bukan arti hakikat saja. Tapi saya melihat asad di hutan. Saya lihat asad mana? Di hutan. Nggak ada korinah untuk kita artiin nanti ada di hutan. Berarti asad itu diartiin apa? Gitu. Itu bahasa ya orang-orang pemerintah di hutan. Itu di bahasa kita juga ada. Saya di sini di mana nih? Ada pot. Saya buang air. Saya buang air. Nanti ada buang air mana? Nyiram. Oh, nah kalau ada di sini, saya mau ke belakang mau buang air. Mau ngapain? Saya bilang saya mau buang air menuju polisi. Buang air hati mati saya ke. Aja buang air nanti apa? Karena ini mau buang air koordinat itu begini mana? Polisi berarti buang air arti hakikat atau ada. Tapi kalau kita menujunya ke pot pohon buang air apa? Itu saja mau bela di pot pohon. Padahal nasnya satu. Nah, itu
beda pemahaman gitu, bukan beda nas. Nanti tetap satu, karena wahyu dari Allah. Gimana yang Tuhannya hawa dua ilah wahyu. Nah inilah kesalahan mereka, nggak bisa memahami mana yang nas, mana yang pemahaman dari akal. Nasnya beda, masuk bertentangan antara satu nas dan ada yang betul antara satu nas tapi beda. Oh langsung dianggapnya tanah. Berarti kalau tanah itu berbeda apa? Saling bertentangan, lebih baik kita buang aja yang kita pakai gitu, sama. Macam Nabi bersabda, ya, kalau kamu buang air gitu, buang air hakikatnya, buang air aja. Kalau kamu buang air besar atau buang air kecil, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangin. Bersabda Nabi gitu, ya. Walakin seribu awal ribu, dan Nabi bersabdanya di Madinah. Kalau orang di Madinah ngadep kiblatnya mana? Ke selatan. Ke belakang kiblat mana? Nah, ngadepnya ke utara. Nah, karena Nabi ngomongnya di sana, kalau itu mau buang air, nggak boleh ngadep ke selatan, nggak boleh ngadep ke utara. Sebab kalau ke selatan ngadep kiblat, kalau ke utara, walakin sariku awalibu. Nah, kalau ente mau buang air, ngadepnya ke barat atau ke timur. Lalu buang air di mana? Di Madinah. Gitu. Nah, kalau kita di sini buang air ini jangan ke timur, bukan mana? Ke utara, selatan kan layak tempat. Itu kan terlalu. Nanti kesimpulan dari sabda Nabi kalau lagi buang air nggak boleh ngadep kiblat, nggak boleh belakangin kiblat dimanapun kita berada. Nah, satu. Nah, ini Ibnu Umar Abdullah bin Umar. Ibnu Umar ya, itu iparnya Nabi. Ibnu Umar iparnya Nabi. Karena salah satu istri Nabi namanya Hafsah. Hafsah itu anak siapa? Anak Umar. Berarti Ibnu Umar bebas ke rumah Nabi karena dia masih mahram. Jadi walaupun itu namanya mahram kan. Sebab Hafsah itu kakaknya. Nah, Ibnu Umar pernah ke rumah Nabi melihat kalau Nabi itu lagi buang air mana? Ngadep kiblat. Nah, Abdullah bin Umar ke rumah Hafsah kan, Hafsah itu kakaknya sendiri kan. Dia melihat kalau Nabi buang air ngadep kiblat. Tadi kan sabdanya melarang. Melarang apa? Ngadep kiblat. Kan beliau itu sendiri sebuah airnya ngadep. Jangan terburu-buru mau bertentangan nih. Kalau begitu jangan yang dari sini. Tuh, nggak paham. Nah, bagaimana? Nah, artinya kenapa kok Nabi ngadep kiblat? Nabi buang airnya di dalam rumah. Jadi yang dilarang ngadep kiblat belakang kiblat, kalau buang airnya mana? Di lapangan. Yang dilarang di lapangan. Kalau Nabi dari ngadep kiblat di mana? Di rumah. Jadi kalau ente punya WC, WC ente, ngadep kiblat nggak usah diukur dari aja. Jadi yang dilarang ngadep kiblat, apa belakang kiblat? Kalau buang air di mana? Di lapangan terbuka. Baik. Wajah ada salat di samping kesalahan, salah paham. Mereka salah menurut kalau syariat itu beda-beda bertentangan, salah itu. Nah, di samping kesalahan itu ditambah lagi kesalahan mereka. Apa itu kesalahan mereka? To'anuha maratan lil jumut. Mereka menurut apa? Mengelak. Kalau ajaran Islam itu jumut, apa itu jumut? Buku. Tuh, artinya apa buku di sini? Ya? Artinya buku itu, ya, pendapatnya keras gitu, nggak bisa lentur gitu. Mau di dalam tuh, yes. Jadi ada satu nas itu buku, ada satu nas bertentangan
jadi mereka sudah bedain syariat itu adalah nas. Nah ini yang tidak dikatakan nggak beda-beda antara satunya syariat itu nas, Quran, hadis, tadi. Nabi kan janganlah ada kita, janganlah orang lain. Itu namanya syariat nas. Ya. Kemudian Nabi ada kiblat, itu kan nas, nggak beda. Karena yang Nabi kita ada kiblat, kalau bawahnya mana? Kalau yang dilarang mana? Nah itu nggak beda. Jadi syariat itu majmu'atul ahkam allati anzalallahu yang Allah turunkan kepada Rasulnya SAW, wahyu lah ya. Walati akhbarul Quran ya, dan yang telah dikasih tahu oleh Quran. Jadi wahyu yang ada di Al-Quran dan wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, itulah arti syariat yang nggak beda-beda. Innaha ya kamulat yaumah haji Rasulullah. Syariat Islam sudah sempurna saat Nabi kita melaksanakan haji wada. Ini yang nggak beda-beda. Nah di sana firman Allah itu datang. Ya, pada waktu haji wada Allah berfirman al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Nah ini syariat nggak akan beda-beda karena yang ngasih wahyu satu. Baik. Waladhi tamah indahu hinaidin udah sempurna. Quran itu udah sempurna ketika turun udah nggak perlu lagi ada tambahan. Hinaidin ketika itu ketika hajatul wada majmu' atau wahyu yang berupa Quran ya, itu mengandung kaidah-kaidah hukum-hukum Islam secara garis besar. Ala tidak ala hayati nususil amah tuh umum, nasnya umum. Nah ini nasnya umum seperti apa tadinya umum ya, apa itu nasnya umum ya. Nah apa itu tadi masa umum. Karena masa itu bisa diartikan hakikat, bisa diartikan apa? Itu maksudnya umum dulu ya. Nah, itu nggak beda antara nas dengan yang lain. Nah, seandainya kalau Quran itu nasnya nggak secara umum, nah itu ajaran Islam kaku, nggak bisa betul. Nah, sengaja Allah Taala turunin nasnya itu dengan kata-kata yang bisa diartikan, ini bisa diartikan. Nah itu dia. Jadi mereka memahami kalau yang berbeda-beda itu wahyunya enggak, kalau wahyunya enggak berbeda, cuman wahyunya itu bentuknya umum gitu ya. Baik. Nah, sunnah, tapi kita bilang sunnah baik yang ada di Quran atau yang ada di hadis. Di anak tasbih al-Islami lam ya'ti bi hulurin juz'iyatin li hadawatil anbiya. Karena ajaran Islam tidak menerangin secara juz'i, secara apa? Diterangin secara global. Sebab Al-Quran ini sumber hukum sepanjang masa. Kalau diterangin secara tafsiri, nanti timbul masalah baru yang tidak sesuai dengan Quran. Makanya Al-Quran dan hadis itu adalah umum yang bisa dipahami ini ya tuh enggak secara tafsir enggak tuh itu ya. Namanya Al-Quran tidaklah datang di fulul juz'iyah ya, fulul itu artinya ya tidaklah Quran itu apa namanya ya, apa tuh fulul artinya memecahkan secara juz'i di hawadis bagian untuk satu perkara gitu ya. Bal ana bil qawaidil kulliyah nas Quran hadis dengan nas kulli. Agar supaya tasbih supaya Quran dan hadis ini relevan gitu ya. Relevan bisa dipraktekkan sepanjang iya kan? Gitu. Nah kalau waktu zaman dulu karena manusia waktu itu masih nggak banyak. Ya bisa, tapi kalau sekarang manusia udah banyak, kalau hanya satu aja yang nggak bisa. Mana contoh? Ya, contoh.
contoh melontar menurut Imam Syafi'i kalau melontar hari Tasik 11, 12, 13 dimulai lower ya, orang melontar hari 11 sebelum lower asah melontar dari Imam. Sementara Abu Hanifah mengatakan melontar nggak apa-apa lagi gitu. Nah itu Imam Syafi'i berpendapat melontar lower waktu itu cuma haji berlain. Adanya waktu melontar ditentuin waktunya nggak akan terjadi keramaian. Mau yang kena haji sekarang mau yang melontar ditahan. Kalau waktunya dibatasi bisa-bisa orang melontar keinget-inget. Nah ini makanya istilah umati. Kalau waktu zaman dulu mungkin waktu jamaah haji masih dikit kita ngikutin mazhab Syafi'i. Kalau sekarang orang haji melontar ditahan, Masya Allah, udah 3 tingkat, orang mau 3 tingkat bawah, ada masih nggak teman. Nah ini sangat melontar di pagi hari. Nah kita ngikutin ulama yang mengatakan boleh melontar walaupun mengingat apa? Mengingat jemaah haji yang membludak. Itu contoh. Jadi bisa dipraktekkan ini, bisa ini, jadi lentur. Nah itulah itu dari nas yang tidak berubah itu adalah wahyu. Yang berubah itu hukuman. Nah sekarang fikih. Nah ini yang berubah fikih. Ya. Wa amal fikhu. Nah kalau ilmu fikih, nah ibaratun an majmu'atil ahkam. Nah ahkam amaliyah. Nah itu tadi. Ya. Apa itu tadi montar ya. Habis apa sebelum montar itu namanya fikih itu. Nah itu fikih ya. Ahmad kumpulan majmu'ah himpunan hukum-hukum perbuatan orang mukallaf amaliyah muktasabah yang diambil dari dalil-dalil secara tafsir. Saun kanat hadil adilah min nususin shorihin, baik itu dalilnya dari yang nas jelas seperti Quran atau hadis Nabi, atau dalilnya dari ijma atau dari kias gitu. Ada 4 sumbernya. Ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada kias. Itu istibadil mujtahidin minan nususil qawaidil ammah, itu namanya kias. Ya. Fa'adlah ma'isama fil Islam. Nah, ini namanya fikih ya. Nah inilah yang beda-beda pendapat fikih. Kalau tadi syariat nggak beda pendapat. Jadi mereka itu nggak bisa bedain. Sehingga memang adanya syariat Islam antara satu sama lain bertentangan. Nah, baik. Ya bagi berjihad yang tadi tabi'un. Jadi adanya ijtihad para mujtahidin tidak lain adalah akibat apa? Adanya beda pendapat adalah akibat daripada ijtihadnya para ulama. Jadi masing-masing mempunyai pemahaman gitu tadi. Ya, mempunyai apa? Pemahaman ketika mentatbik, ketika memahami, membaca nas-nas syariah dan kaidah-kaidahnya yang secara global. Mulai dari khilaful bi'ah wal amr. Istilah pemahaman pun di samping memang otak manusia nggak sama, di samping itu juga mereka ya apa itu perbuatan ya, sesuai dengan bi'ah gitu tadi ya. Waktu zaman dulu karena jemaah hajinya bisa sedikit berbeda dengan bi'ah yang sekarang ketika jemaah haji udah berudah. Nah Imam Syafi'i ketika berada di Irak, nggak boleh lain. Imam Syafi'i ketika berada di Mesir, ada kaum Qadim, ada kaum Jadid. Nah jadi kena beda lingkungan, akhirnya itu ini yang beda-beda ini bukan nasnya yang beda banyak pemahaman. Ini kagak tercatat memang Allah yang dulu. Ya, kata Nabi, siapa yang berijtihad pendapatnya benar dapat pahala. Dua, siapa yang berijtihad tapi ijtihadnya ada cara-caranya, harus memahami ini, ijtihad semua
lihatnya salah dapat pahala kan. Tapi kalau ditanya, saya bertanya Ustaz yang benar, saya nggak ada yang tahu. Ya, kapan ketahuannya? Tadi akhirat. Oh, ente buat nih, benar. Itu satu. Kapan ketahuannya? Ya, nah kalau seandainya di dunia dikasih tahu, yang benar ditahu, ngikutin dia doang. Ya, jadi siapa yang benar, siapa yang salah, di dunia nggak dikasih tahu. Awalnya kan? Ya, oleh karena itu mazhab siapa aja pun boleh kita ikuti. Yang mudah bagi kita untuk amalin syariat. Baik, nah disinilah yang benar ada istilah. Jadi istilah pemahaman gitu, bukan beda-beda apa tuh, beda-beda nas. Hal istilah lain arti dari syariat padahal istilah pemahaman tidak mengakibatkan ya adanya pertentangan tuh antara satu nas dengan nas yang lain. Nasnya itu satu, yang beda itu kan nas yang beda pemahaman. Nah, wa ila arab al-farq. Apabila kita sudah mengetahui perbedaan tuh antara sumber syariat dengan pemahaman ini, wa ana istilah fikih. Nah, pemahaman dalam fikih karena nanti datang istilah paham karena akibat pemahaman yang namanya pemahaman orang berbeda. Karena aku kata mengatakan rambut sama hitam, rambut sama hitam. Tapi yang beda bukan rambutnya apa? Ada pembatas rambut sama hitam, tapi pemikiran berbeda. Beda. Ya. Jadilah. Ya. Istilah dipahami watatib bukan istilah dinusus. Pahal itu menghadap istilah iman. Nah, kalau memang istilahnya dan pemahaman, apakah istilah pemahaman ini jelas? Oh tidak. Ya, istilah pemahaman dari bahkan ada kita yang juri masing-masing keluarnya apa? Pendapat. Oh ya. Jadi itu pahal yang menghadap istilah iman. Apakah istilah dalam pemahaman merupakan celahan ya, yang ada pada pokok? Jadi jawabannya adalah tidak. Nah, ya. Nah itu saya bilang nggak ada aib, nggak ada celah kalau kita sudah paham perbedaan antara apa pemahaman dengan apa dengan baik. Nah, setelah kita paham apa itu nas, apa itu pemahaman yang ada di dalam istilah pemahaman, maka yang buat hal dari ikrar min hadina jawaban ini jawaban terhadap tuduhan yang mereka tuduhkan belum kita jawab. Ini baru kita mengenai apa bedanya antara nas dengan saya. Baik, mungkin satu saja yang kita baca ini. Setelah kita memahami ya beda antara nas dengan apa tadi fikih, nah baru kita jawab terhadap tuduhan mereka ya. Apa yang berlaku jawaban kita dari dua. Satu, anak mulia dari Nabi SAW, riwayat dari Nabi Muhammad SAW mengucapkan Nabi bersabda istilah umatku orang. Nah ini kata-kata istilah ini harus kita pahami. Menurut istilah yang dimaksud dengan istilah rahmat ini adalah istilah pilihan. Lah kulla istilah bukan semua khilaf gitu. Ya. Nah kalau ente berantem apa rahmat? Tawuran antara satu kampung lain. Mau saudan istilah juga itu. Apakah istilah ini rahmat? Istilah yang rahmat itu istilah dua pikiran. Ketika memahami lamasan, satu masakan lamasan itu, lamasan lain itu istilah rahmat. Masyaallah. Ada satu ayat. Apa satu ayat itu? Wamsahu birusikum. Wamsahu kan wamsahu itu masuk dan beda antara mencuci dengan apa?
nanti satu bangsa aku jadi satulah atau rambut yang ada di pemahaman Imam Syafi'i makna itu ditafsir sebagian. Jadi walaupun sebagian ulama, sebagian rambut diolesin air itu berapa? Nah, itu makna Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah al-Irsad, itu nanti irsad, nempelin seukuran telapak tangan. Jadi telapak tangan yang dirasain, nempelin mana? Kalau kira-kira seukuran telapak tangan, katanya itu kira-kira berapa? Seperempat mungkin. Nih, belum ukuran telapak tangan belum dikatakan apa? Sementara Malik mengatakan Allah ziyadah bahwa saku berarti basuhlah semua kepala. Padahal masih kan satu. Nah istilah ini yang mau ya. Itu istilahnya. Ya. Imam Syafi'i yang mengatakan sebagian juga berapa? Nah tapi walaupun begitu ada Imam Syafi'i, ya apa itu kata Imam Syafi'i? Sunat, ya, sunat al-khuluj bin-afillah. Walaupun separuh kepala sudah boleh, tapi sunatnya itu basuh semua. Supaya apa? Jangan diomelin. Supaya jangan diomelin oleh imam. Ya, supaya gurunya nanti hilang. Kita nggak keluar dari hilang, orang nggak paham apa gurunya nanti hilang. Nanti gurunya nanti hilang, walaupun penakut ya, sebagian kepala sudah boleh, tapi sunatnya semua. Bukan gurunya nanti keluar dari itu supaya nggak diomelin. Kalau dia bilang, memang gitu. Kan indah keadaan itu. Jadi nggak ada yang saling menyerang. Mulai yang tadi itu tawuran, apa itu? Jadi jangan sebab istilah pemikiran akhirnya, ya, yang satu jatuh yang lain, yang jatuh yang lain. Nah itu istilah seperti itu bawa bencana itu kan. Bukan membawa apa? Rahmat mungkin. Jadi kadang-kadang istilah umat rahmat, apa yang dimaksud istilah rahmat ini? Istilah bil ijtihad, pemahaman. La kullaslam, bukan semua perselisihan. Ya. Yu'ayyid dari kaum alaihissalam di hadis al-akhar yang menguatkan ini yaitu apa? Istilah rahmat yang diperintah istilah ijtihad yang menguatkan adalah sabda Nabi. Dalam hadis yang bilang ashabi kan nujum, ashabi kan sahabat-sahabatku bagaikan bintang. Bintang waktu zaman dulu untuk apa itu bintang? Ketunjuk, ya. Kalau ente berada di makam sahabat, nggak tahu arah mana utara, mana angin, atau utara, atau selatan, atau timur. Kalau di dalam malam hari petunjuknya apa? Bintang. Allah SWT itu. Tuh, ini juga ada kapal di tengah samudra yang mau menuju tempat tertentu. Yang menunjukin jalan apa? Yang dulu belum ada radar. Oh sekarang pakai radar kan. Tuh, ada orang nganterin paket di pantau ini pakai gitu. Oh itu. Map. Dulu tuh boleh map. Kalau belum ada map, patokannya apa? Oke, map. Bisa ngomong ya. Kira-kira 80 meter lagi. Belum kiri 10 meter lagi. Sekarang kalau dulu kan bintang. Tidak ada lagi sahabatmu ini bagaikan bintang. Maksudnya apa bagaikan? Ya, bi ayyihim pada itu, bi ayyihim ada itu, ada itu. Yang mana aja kamu ikutin, kamu dapat petunjuk. Oh, yang mana aja kamu ikutin, nggak salah, ini. Gitu. Berarti pendapat sahabat ini benar, nggak ada. Sahabatku bagaikan bintang-bintang. Yang mana aja ikutin, kamu akan dapat petunjuk.
bintang gitu. Memang kita bisa nilai, oh bintangnya yang saya ikuti ini. Enggak. Ada bintang utara, bintang selatan, bintang timur gitu. Jadi yang mana aja pendapat sahabat itu kamu ikutin, kamu benar. Nah, tapi beda-beda pendapat diakui, ya. Asalkan beda pendapat dalam soal pemikiran. Wa mana Rasul sallallahu alaihi wasallam selama Nabi Muhammad membolehkan sahabat untuk berijtihad, ya. Wa bayyana lahu tariqahu, dan Nabi nangin bagaimana caranya ijtihad yang benar. Berarti ijtihad seperti itu apa? Tidak apa? Ya, tidak dilarang begitu. Wal ijtihad bil ma'ati yasal dengan istilah, selama ijtihad itu tidak mengakibatkan apa itu, ya, tidak mengakibatkan kerusuhan, ya. Layak menurut istihamu baik main, maka istilah seperti itu tidak dikatakan istilah yang tercela. Ini. Nah ini kebanyakan kita walaupun pemahaman juga kadang-kadang menjadi tercela. Kalau dia mengklaim dirinya yang benar, nah itu, Masya Allah. Ada buku yang diterjemahin orang Wahabi, terjemahin judulnya apa? Koreksi total terhadap sholat. Jadi sholat itu semua benar, cuma dewa benar. Ini khilaf yang model begini bukan rahmat, karena dia mengklaim dirinya yang benar, yang lain apa? Nah ini nggak boleh, bisa, nggak bisa. Orang sholat pakai usolli sama, ya, dia usolli pardo dulu. Nabi Muhammad sholatnya apa usolli? Kalian tadi kan enggak, kata Imam Syafi'i, menurut saya bahasa kalau apa? Itu walaupun menurut saya dikit, tapi sunat itu semua kan gitu. Ini ada Imam Malik, bahkan kita justru lagi supaya jangan disalahkan. Itu istilah rahmat namanya. Tapi ngikutin menurut saya, kalau ente tidak melakukan salah soal. Nah istilah seperti itu rahmat tuh. Kan gitu, yang lain semua berbeda. Kalau dia enggak, kalau dia ada orang sholat tahajud berjamaah. Kalau dia cuma di dalam ada sholat tahajud di mana? Ada sholat tahajud di mana? Iya, mau terakhir, 10 terakhir, 10 terakhir Ramadan ada sholat tahajud. Ada nggak berjamaah sholat tahajudnya? Nggak ada, yang ada sholat tarawih. Tapi kalau dia tinggal di dalam bikinan dia. Nah kalau kita belum. Nah ini apa namanya tadi, beda pendapat yang dikatakan apa? Rahmat di dunia lain orang. Dia doang yang beriman, yang lain syirik. Baik, pokoknya bayaran bima salat akwalnya ini udah ditangin. Pendapat sahabat tadi itu namanya Figuriyatil Fikri. Nabi Muhammad memberikan kebebasan sahabat untuk Figuriyatil Fikri, ya, mengeluarkan pendapat. Ada menjumut, ya, tidak hukum, ya, alamat bahid atas satu masalah. Ada di atas bagi istilah. Nah, kalau ya saling menjatuhkan, saling mengklaim istilah yang benar, inilah istilah yang dilarang. Namun istilah yang tidak membawa perselisihan, nah itu istilah yang dipuji. Itu yang pertanyaan keduanya. Insya Allah kita lanjutkan pada pengajian mendatang. Itu apa yang bersani bila mau anak-anak terakhir Allah Bismillah. Ada pertanyaan, maaf. Ya. Tadi saya menjelaskan masalah anjing itu tidak ada melakukan pidana untuk haram, tapi ada hadis di antara imam ini berselisih. Tadi yang saya dengar baru sampai jadi menurut Imam Maliki
Imam Hanafi dan Imam Hambali. Itu aja. Baik. Ya. Jadi imam ya yang mengatakan itu apa namanya tadi anjing ya, anjing Imam Syafi'i sama Imam Ahmad ya. Nah, itu namanya najis muharram. Kenapa? Kalau yang lain-lain ya najis yang biasa itu sekali asalkan asalnya hilang, bendanya hilang, bau warna rasa hilang, itu walaupun sekali itu menunjukkan najisnya pertama stok gitu ya. Nah karena dia ada 7 kali, apalagi salah satu campuran menunjukkan najisnya mual tadi Imam Malik sama Imam Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah ini kan pakai lebih banyak pakai pikiran gitu ya. Iya. Jadi Nabi suci 7 kali bukan menunjukkan najis, bahkan itu hanya perintah untuk memuji hambanya gitu ya. Apakah hambanya itu mau saya dulu gitu ya. Jadi justru diperintah 7 kali cuci ini berarti ibadat, bukan karena alasannya kan najis. Karena kalau yang najis itu sekalian cukup ya, asalkan hilang bendanya, hilang asalnya itu ya. Tapi ulama-ulama lain tuh kayak model Imam Syafi'i tadi, walaupun saya berpendapat itu tidak najis, maka ikutilah pendapat yang lain supaya tidak disalahin Imam Syafi'i gitu. Jadi gurunya ada khilaf ini bukan hanya ketika kita bermazhab Syafi'i diperintah kita ngikutin yang lebih berat, itu enggak. Di kalangan mazhab lain pun ya, disuruh ngikutin mazhab yang bahkan kata Imam Malik, bila sohal hadis bahwa mazhab itu apa artinya? Kalau memang pendapat Imam Syafi'i itulah yang benar, itulah mazhabku. Jadi nggak dimarahin maksudnya. Apabila pemahaman Imam Syafi'i itu yang benar, ikutilah mazhabku. Jadi sama aja. Walaupun Imam Malik berpendapat nggak najis, namun Imam Malik nggak melarang bagi pengikutnya untuk mengikuti mazhab yang lebih berat. Kalau yang najis itu lebih berat, jadi supaya nggak dimarahin oleh Imam Syafi'i. Pak Syekh, ada pertanyaan ini, ikhtilaf itu rahmat. Ya. Kalau peristiwa yang kemarin itu Pak Syekh tentang sholat Idul Adha, ini haji, ini Hilal dan Mas Bilal, itu ikhtilaf rahmat bukan? Nah itu nggak nonton video saya. Kalau ente nonton katanya saya nggak tanya. Ini nggak nonton. Orang yang Idul Adha-nya hari Sabtu benar, kan begitu. Asalkan dalilnya tepat kan begitu. Orang yang Idul Adha-nya hari Minggu yang menurut kita ini benar, kalau dalilnya tepat. Apa itu dalil tepat? Ini dalilnya ijtihad. Ikhtilaful ulama. Ya. Kalau orang yang hari raya Idul Adha dalilnya tepat, apa dalilnya? Oh, karena mengikuti hisab. Mengikuti apa? Hisab. Nah, karena menurut dia tanggal 1 ditentuin oleh hisab, ya udah benar kalau dia itu. Dan tidak lain menurut dia benar. Benar. Nah, kita yang apa tuh? Hari rayanya Idul Adha. Dalilnya tepat apa itu? Oh, ya. Jadi yang hari Sabtu dalilnya apa? Hisab, benar. Yang Minggu dalilnya apa? Ya. Nah yang nggak benar apa? Yang hari Sabtu ngikutin Mekah, nggak benar. Kenapa nggak benar? Orang Mekah itu rukyah, bukan Islam. Nah kalau ente mau ngikutin orang Mekah, ikutin rukyahnya. Ngikutin apa? Oh kalau orang Mekah menentukan tanggal 1 rukyah, nah saya juga mau rukyah, itu ngikutin. Bukan ngikutin harinya. Karena di sana kenapa kalau di Mekah hari Idul Adha-nya hari Sabtu? Karena kelihatan bulan duluan, di sana udah kelihatan, di sini belum. Ya, itu salah itu. Saya kemarin hari Sabtu, oh karena di Mekah
lebarannya hari salah itu. Karena orang Mekah itu menentuin tanggal 1 pakai apa? Ru'yah. Karena dunia ini bulat, di sana tanggal 1 itu bulan. Jadi bukan karena hisab. Nah kalau ente dengan alasan mau ngikutin Mekah, itu Ramadan selalu harus ngikutin apa? Mekah. Jadi departemen agama nggak usah susah-susah. Setiap Ramadan ada apa tuh? Oh, setiap Ramadan departemen agama punya pegawai khusus yang disebar ke seluruh penjuru provinsi. Ya. Apa itu pegawai? Melihat bulan. Ya. Jakarta ada titik-titik buat lihat bulan di atas Monas di sini. Yang lihat orang yang ahli. Itu satu provinsi. Jawa Barat ada ini. Berapa tuh buat gaji orang? Ya, orang yang ahli melihat bulan. Apabila salah satu di antara mereka malam itu melihat bulan, maka berarti tambah biayanya. Nah kalau memang setiap itu mau melihat, kemarin hari Sabtu, hari raya hari Sabtu mau bukan Ramadan pun harus ikutin bukan. Jadi departemen agama nggak usah susah-susah, ya nggak usah susah apa. Setiap Ramadan melihat bulan, udah ini ikutin tuh, ikutin. Kalau orang Mekah udah Ramadan, ya udah kita udah nggak usah pakai melihat bulan. Kan gitu. Loh, kenapa ini ngikutinnya hanya Idul Adha doang? Ya itu. Ya. Jadi kita kembali kepada pertanyaan tadi. Apa pertanyaan tadi? Ya, soalnya kan itu perbedaan pendapat ya Pak Kiai ya. Cuma ada sebagian orang yang mengatakan bahwa itu sebagian pendapat katanya rahmat juga. Jadi ada orang yang mengatakan sebagian umat Islam. Jadi ada perbedaan pendapat rahmat itu kalau ente berdasarkan hisab, berdasarkan ru'yah, itu rahmat. Tapi kalau ente di sini mau hari-hari Idul Adha ngikutin orang sono, sama aja seperti kita sholat duha. Kan beda pendapat, beda waktu. Panjang. Di sini di Johor nih, Johor yang 12. Nah di sana berarti 8. Masih ente sholat Johor ngikutin Mekah. Gimana? Jadi yang rahmatnya itu kalau berdasarkan hisab. Saya hari raya dua. Kenapa? Menurut hisab hari raya hari Sabtu benar. Saya hari raya hari Minggu. Karena menurut ya hari Sabtu bulan itu kelihatannya malam benar. Tapi kalau puasa Lebaran di sini hari Sabtu, kenapa? Ngikutin orang Mekah. Bersama aja ente sholat duha ngikutin waktu duha waktu Mekah kan gitu. Karena kan beda waktu. Nah itu bukan istilah rahmat itu kan. Istilah kagak paham. Satu lagi begini nih. Satu lagi nih. Yang tadi keluar daripada ikhtilaf itu sunnah ya Pak Kiai. Nah, tapi ada yang saya dengar ada ulama terkenal juga Pak Kiai. Ulama terkenal juga. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya yang sempurna itu adalah mengusap kepala, masalah uduk Pak Kiai, beruduk. Mengusap kepala yang sempurna itu adalah mengusap kepala semuanya. Itu yang paling sempurna. Jadi dia bukan mengatakan sunnah keluar daripada ikhtilaf itu sunnah, tapi dia mengatakan yang sempurna itu adalah mengusap kepala semuanya. Yang ditanya pertanyaannya mana yang mau kita ikutin gitu Pak Kiai? Mengusap semua kepala sempurna itulah yang dianjurkan oleh Imam Syafi'i. Sunnah ngikutin Imam Syafi'i itulah yang sempurna, karena nggak dimarahin nanti sama juga. Mengusap semua kepala itulah yang sempurna. Itu yang tadi dikatakan furud anil khilaf ya. Jadi walaupun pendapat Imam Syafi'i cukup membasuh sebagian kepala, namun Imam Syafi'i nganjurin ngikutin mazhab Imam Malik. Kalau disuruh nganjurin kan berarti Imam Syafi'i itu sendiri mengakui kalau itulah yang apa? Yang sempurna. Nah gitu.
Ya, kalau seandainya kondisinya lebih baik semua kepala, nah itu yang sempurna. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, ya itu. Jadi nggak ada sarang-sarang menyerang, nggak ada. Ya. Itulah kalau umat